Hello, selamat datang di Studio Bocor, tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Nah, yang kangen sama Deepika Padukone, ini nih filmnya. Kali ini film India yang dibocorin adalah Geh Raya. Para pemerannya adalah Deepika Padukone sebagai Alisha, Ananya Pandey sebagai Tia, Dairya Karwa sebagai Karan, dan Siddharth Chaturvedi sebagai Zain. Saya mau sapa dulu nih, mau hai dulu buat yang sempet komen. Yang gak sempet komen gak apa-apa, yang penting nonton ya. Hai Abdul Zidan, terus juga Aldi Kancil 052, ini di Probolinggo. Ada juga Runal HBB di Kalimantan Selatan. Terus akun yang namanya Salju Samudra, wow, dari Bima. Ada Noe Hasan dan juga Ali Akbar Sirhan dari Makassar. Salam kenal juga buat Depri Andi, terus Juli aja, abis itu ada Nilu Gede Purnamawati, dan akun yang namanya Rewel Pegat, makasih ya, wow namanya. Lanjut ada akun yang namanya Abu Najwa, apa kabar? Abis itu diary Mamah, wes, Mamah nulis diary nih. Terus hai juga Wama, terus ada Yuni New, Haris Firsa, Kade Yanti, Donger Pinto, ada juga Mama Rio, salam kenal. Abis itu Hendra Drak di Medan, Siti Rohimah. Aduh, terima kasih semuanya, terima kasih pokoknya buat semua yang nonton. Semoga makin kece lah semuanya ya, riang gembira selalu, dan semua yang diinginkan terwujud. Habis itu apa lagi ya, kerjaan lancar, habis itu bosnya menyenangkan, semoga ya, pokoknya semuanya aminin aja. Bareng sama pacarnya namanya Karan. Nah, Alisa sedang mencoba mendapatkan dana investor untuk pengembangan aplikasi yoga. Dia bikin aplikasi gitu loh. Sayangnya sering gagal, sering ditolak gitu. Sementara hubungan dia sama Karan juga makin gak bagus, kayak makin renggang gitu. Nah, Karan ini adalah seorang penulis. Dia tuh juga mulai masih merintis gitu, sibuk mulu dengan menulis dan juga dengan dunianya, si Karan ya. Akhirnya itu membuat hubungan mereka makin gak cocok. Alisha ngerasa gak diperhatiin lagi. पेरिस से नहीं जा रहे हैं तो यॉर्ट से जा रहे हैं. Suatu hari sepupunya Alisha nih datang nih, sepupu deketnya Tia namanya, dan juga tunangannya namanya Zen. Mereka datang dengan kapal pesiar yang wow, kelihatan mewah banget. Plus juga Zen ini punya rencana besar dengan bisnisnya gitu. Kehidupan Alisha dan Tia tuh sangat berbeda. Inilah yang membuat Alisha tuh kayak makin down gitu, karena dia ngerasa belum berkembang sampai sekarang. योगा करना है. Alisha dan juga Tia, sedari kecil mereka tuh dekat banget. Bahkan Karan juga berteman dengan mereka dari kecil. Jadi Tia pun itu deket sama Karan. Dan fix, di sini yang berasa asing adalah Zain, tunangannya Tia. Tapi mereka semua tuh welcome banget. Jadi dengan mudah mereka semua menjadi dekat. Sering jalan bareng, datang ke acara keluarga bareng, nostalgia ke rumah lama mereka bersama. Sampai pada akhirnya lama-lama kok Zen ini flirting gitu ke Alisha. Bahkan Alisha juga ngerasa gitu kalau dideketin dan diperhatiin sama Zen. Awalnya Alisha berusaha menjauh, pura-pura gak tahu. Makin kesini, Tia, pacarnya Zen ini, sepupunya Alisha, malah ngasih fasilitas mereka untuk saling komunikasi. Kenapa? Karena Alisha ini kan pelatih yoga. Jadi, suatu hari Zen ini punggungnya entah kenapa pokoknya sakit gitu. Tia ngasih tahu Alisha untuk membantunya belajar gerak-gerak gitu biar gak pegel. Jadilah mereka itu bertemu di lokasi kelas yoganya Alisha. Nah, si Zen ini emang dasarnya selalu penasaran dengan kondisi Alisha. Dia malah mancing-mancing Alisha untuk curhat. Lalu yang awal-awal Zen dilatih untuk perenggangan punggung gitu, lama-lama kok makin deket. Nah, dari sinilah mereka makin hari jadi selalu menyempatkan waktu untuk bertemu diam-diam. Mereka ini bertemu dalam waktu yang tepat sih ya. Si Alisha lagi renggang sama Karan dan lagi sering ribut gitu. Hubungannya sama sekali gak ada perkembangan yang bagus gitu. Apalagi Karan juga makin sering gak jelas gitu kan. Lalu Zen selalu kayak dikontrol oleh keluarganya Tia. Mereka sama-sama dari background ekonomi keluarga yang kaya raya. Udah gak bisa lagi dibendung deh perasaan mereka berdua ini. Bahkan Zen itu mencoba membantu Alisha mencarikan investor untuk aplikasi yoganya. Dan berhasil. Jadi guys, mereka berdua tuh juga sangat cocok karena sama-sama punya cerita keluarga yang buruk. Jadi Alisha ini gak cocok sama ayahnya dari dulu ya, dari kecil. Dia tahu dan melihat sendiri gimana kelakuan ayahnya yang sering gak perhatian dan kurang peduli ke ibunya. Sampai akhirnya ibunya Alisha tuh pernah bilang kalau dia tuh stuck dan terjebak dengan keadaan ini. Dan suatu hari dia melihat ibunya gantung diri, bunuh diri. Ayahnya berusaha menyelamatkannya tapi terlambat. Sementara Zen juga punya cerita kalau dia tuh gak ada kecocokan dengan ayahnya. Dia melihat ayahnya berbuat kasar dengan ibunya sampai tangannya patah. Nah, itulah kenapa Zen memilih hidup tidak bersama orang tuanya.
Duh si bapak ya, jadilah ya Zain dan Alicia ini makin cocok. Di pesta ulang tahun Alicia nih sekarang kita ya, surprise party yang dibuat oleh Karan. Mereka semua tuh berkumpul, keluarga, teman-teman, termasuk Tia dan juga Zain. Di acara ini di depan semua orang, Karan ngasih surprise, dia ngelamar Alicia. Duh, Alicia yang kaget ya, mau nggak mau itu pura-pura happy dan dilihat oleh Zain juga di sini, yang juga lagi pura-pura happy melihat lamaran dari Karan. Gimana ya rasanya jadi mereka sama-sama memendam. Karena Alicia tahu kalau kondisi dia tuh nggak mungkin menolak Karan. Ya udahlah ya, mau nggak mau dia harus bisa melepaskan Zain dan menerima Karan. Alicia mulai menjauh nih, dia mau berusaha lurus nih, mengembalikan investasinya Zain dan blokir nomornya Zain. Tapi guys, Karan bikin ulah lagi. Suatu hari Alicia menemukan di email kalau ada keterangan bahwa tulisan Karan tuh bermasalah pokoknya deh ya, sama penerbit ditolak. Dan semuanya jadi kacau. I'll help नहीं कर सकती लेकिन की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी. Ini untuk kesekian kalinya Karan gak ngasih tahu ke Alicia gitu tentang perkembangan tulisannya, dan masih gak bisa membantu Alicia untuk bayar semua kebutuhan di rumah. Udah gemes deh Alicia ya, kok gak ngomong sih intinya gitu deh ya. Udah males dia akhirnya memilih pergi meninggalkan Karan dan ingin membatalkan pertunangan. Dan kali ini mau gak mau Alicia ke Nashik, ke tempat dimana ayahnya tinggal. Di rumah bersama ayahnya, Alicia juga yang tadinya tahan-tahan untuk gak berkelahi dengan ayahnya, akhirnya dia berdebat juga. Ungkit-ungkit tentang ibunya yang udah gak kuat hidup bersama sang ayah. Ungkit-ungkit juga tentang masa lalunya yang sebenarnya mereka ini juga dari keluarga kaya. Tapi kelakuan ayahnya yang suka melakukan hal-hal yang apalah ya, mabuk dan yang lainnya, ada aja masalah. Akhirnya Tia bisa sekolah ke Amerika, sementara Alicia di waktu yang bersamaan udah sibuk cari duit. Kemudian nih guys, di kantornya Zain nih sekarang ya, dia tuh lagi sibuk ngobrol sama rekannya namanya Jitesh. Dia berencana mengembalikan investasinya ke Tia. Nah, di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, di sebuah restoran ya, Alicia lagi ketemuan sama Tia. Dia ngasih kabar kalau udah deh, Alicia ini memilih membatalkan pertunangan. Dia gak mau seperti ibunya yang terjebak dengan ayahnya. Singkat cerita, dengan usaha yang cukup keras ya, si Zain ini berhasil membuat Alicia menemuinya di sebuah hotel. Dia meyakinkan Alicia bahwa Zain pelan-pelan akan melepas Tia dan akan membuat mereka berdua bisa bersatu selamanya. Dia minta dikasih waktu 6 bulan. Nah, yang tadinya Alicia takut gak mau, akhirnya setuju. Namanya juga perasaan ya, aduh gimana nih. Oh ya guys, jadi beberapa momen Tia ini kayak udah mulai curiga sama Zain. Dia tuh berusaha nyolong-nyolong untuk ngecek handphonenya Zain, tapi untungnya gak pernah berhasil. Dan tahu nggak guys, Zain akhirnya untuk jaga-jaga dia menjadikan namanya Alicia di handphone itu di save ya, jadi Jitesh New. Bisa aja. Jitesh ini kan kerjanya emang setia banget menemani dan ngurusin segala sesuatu di bisnis dan perusahaan Zain. Intinya hari demi hari Zain ini makin terpuruk sama bisnisnya karena tersandung kasusnya Bejoy yang money laundry itu. Zain ini sekarang udah di posisi yang udah gak bisa mikir apa-apa, buntu. Jitesh bahkan berkali-kali marahin Zain untuk bisa bersikap tegas dan minta bantuan lagi dong ke Tia dan keluarganya. Tapi karena Zain pengen mengakhiri hubungannya, dia gak mau minta bantuan lagi ke keluarga Tia gitu. Jitesh ini benar-benar kesel dengan kelakuan Zain yang masih bisa mikirin hubungannya dengan Alicia. Singkatnya nih, bisnis Alicia juga kena imbasnya karena investornya kan Zain ya kan. Dan Zain minta pengertian Alicia. Jitesh yang tadinya marah akhirnya masih mencoba untuk terus berusaha mencari bantuan untuk menyelamatkan usaha mereka. Suatu hari pas Zain lagi berduaan sama Tia, dia menerima telepon dari Alicia. Dari dalam kamar, Tia itu ngeliatin terus. Pas sudah selesai teleponan, Tia udah gak tahan. Dia langsung ngajak ngomong Zain dan memberi pertanyaan, apakah kamu selingkuh? Nah, tapi Zain lumayan ahli menutupi. Pas mereka heboh berkelahi, Alicia ini telepon lagi. Saya gemes deh, Alicia ini telepon mulu. Mestinya dia tuh paham dong ya kalau Zain ini kan masih punya tunangan. Jadi gak bisa sembarangan tiap waktu teleponan terus gitu. Nama Alicia juga sudah di-save menjadi Jitesh New ya kan, tapi gak diangkat-angkat sama Zain karena dia masih aja nerusin berdebat dengan Tia. Tia ini kekeh, kok Zain bisa-bisanya ditelepon atas nama kontraktor berkali-kali, bahkan jam 3 malam. Dulu namanya Alicia di handphonenya Zain adalah kontraktor. Aduh gak tahu deh ya, terserah Zain ya. Sampai akhirnya Tia tuh udah kesel. Dia membatalkan tunangan mereka. Zain awalnya masih mencoba merayunya, tapi gak tahu gimana ya. Pokoknya setelah Zain berhasil membuktikan di handphonenya kalau dia gak selingkuh, pada akhirnya gantian Zain yang juga mau membatalkan pertunangan mereka. Karena
Selain perkara dia udah punya Alisha juga kan, Zen ini udah gak kuat dikontrol mulu sama keluarganya Tia gitu, kayak didekte gitu, mengatasnamakan investasi. Tapi akhirnya mereka baikan. Lah gimana ya? Sekarang giliran Alisha yang marah. Dia mendengar dari Karan kalau Tia sampai rela menggadaikan rumah di pantai demi Zen. Alisha marah tentang hal ini. Zen berusaha menenangkannya. Singkat cerita mereka bertemu kembali dan berada di kapal pesiarnya Zen. Zen lagi di pantry nih, nyiapin minuman buat Alisha. Sementara Alisha tuh gak sengaja ngeliat laptop Zen yang lagi kebuka. Ada WhatsApp webnya juga lagi kebuka. Dibacalah sama Alisha. Chatnya dengan Jites dan juga chatnya Zen dengan Tia. Yang intinya mereka masih meneruskan berhubungan dan malah berencana ini dan itu untuk bisnis Zen. Bahkan Jites pun di chat memberi selamat atas bisnis Zen yang mulai membaik lagi. Alisha langsung merasa ditipu. Karena Zen itu tadinya janji gitu mau jujur tentang kondisi bisnisnya ke Tia dan gak mau pakai bantuan keluarganya Tia gitu. Lalu ternyata Zen malah memang mementingkan bisnisnya. Serba salah juga sih ya kali Zen ini. Tekanan sana sini terutama tentang bisnisnya yang udah dia rintis selama 5 tahun gitu. Nah udah emosi si Alisha ini. Dia langsung nyamperin Zen yang lagi nyiapin minuman. Dan betapa terkejutnya guys. Dari pantulan Alisha bisa ngeliat kalau Zen lagi memasukkan obat ke dalam minuman yang diduga itu buat Alisha. What? Zen ini lagi berencana membunuh Alisha, gila. Gara-gara Alisha marah perkara bisnis Zen. Di sini Alisha mulai panik nih, tapi dia berusaha nggak menunjukkan. Dia lalu menelpon Tia, tapi nggak diangkat-angkat gitu. Zen langsung ngasih minumannya. Alisha lalu bilang kalau dia tuh nggak enak badan, mau pulang gitu. Pas Zen sadar kalau Alisha itu lagi telepon Tia, dia langsung mencekik Alisha dan semacam akan dilempar ke laut. Ya ampun Zen, serem banget. Alisha berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. Nggak sengaja Zen ini menginjak botol dan kepleset. Dia lalu jatuh ke laut dan Alisha langsung pergi meninggalkan Zen yang tenggelam. Kok jadi gini? Sepanjang jalan Alisha tuh kayak kebayang-bayang gimana cintanya Zen ke Alisha waktu itu. Gimana mereka kalau lagi berduaan. Ini sedih banget plus bergidik pas inget ekspresi Zen mencekik Alisha. Besoknya dia mendapat kabar tubuh Zen ditemukan dan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Alisha dan Karan menemani Tia yang terus-terusan menangis melihat tubuh Zen di rumah sakit. Pas di rumah, Jites terus mencoba menginterogasi Tia di depan Alisha. Sepertinya Jites tahu kalau saat kejadian Zen jatuh di kapal pesiar ada Alisha. Tapi Tia ini malah marah karena ditanya-tanya terus, kan dia lagi sedih gitu kan. Tia merasa Zen ini stres karena pekerjaan dan bisnisnya. Dan Tia yakin karena Zen itu lagi sering minum obat anti kecemasan. Karena dia pernah menemukan pil itu di jaket Zen, padahal itu punya Alisha. Singkat cerita, Jites ini kan memang tahu ya hubungan Zen dan Alisha. Dia meminta Alisha nyamperin di parkiran mobil. Di sini Jites marah besar ke Alisha, dia ingin memenjarakannya. Tapi Alisha merasa nggak bersalah. Alisha ini justru berniat lapor ke polisi. Dia mau bilang yang terjadi itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Toh Alisha ini juga sedih banget karena dia tuh sayang banget ke Zen. Begitupun Jites. Karena kesel nih ya, udah deh Jites minta Alisha pergi dari mobilnya, disuruh pergi gitu pokoknya. Di kamar, Tia tiba-tiba bercerita dan minta maaf ke Alisha. Waduh, kenapa nih ya? Jadi, Tia ini cerita kalau sebelum ayahnya Tia meninggal dunia, ayahnya ini ngasih surat wasiat kalau Alisha sebenarnya mendapatkan properti dari ayahnya Tia. Bingung dong Alisha, kenapa? Kok harus melakukan itu gitu loh? Karena ternyata ayahnya Tia itu juga ayahnya Alisha. Nah, dan ternyata lagi ibunya Alisha itu dulu selingkuh sama ayahnya Tia. Oh my god guys. Selama ini Alisha tuh menyalahkan ayahnya terus kan, dan berpikir ayahnya lah yang membuat ibunya bunuh diri. Ternyata ibunya bunuh diri karena melakukan kesalahan dan kayak terjebak dengan kesalahannya sendiri gitu. Dan kejadian selingkuh-selingkuh ini ternyata terulang di Alisha dan juga Zen. Astaga. Alisha ini bener-bener makin depresi. Sepanjang hidupnya dia tuh sibuk menyalahkan ayahnya. Sekarang saatnya Alisha bertanya ke ayahnya, kenapa kok selama ini ayahnya diam aja? Kenapa gak mau bilang yang sebenarnya? Kata ayahnya, ayah tuh gak mau merusak apa yang ada di kenanganmu tentang ibumu, karena itu akan merusak hatimu. Lagi pula, hidup jauh lebih besar dari satu kesalahan itu. Oh my god, ayahnya ini bikin terharu banget. Film
lalu menunjukkan 2 tahun kemudian, Alisha datang ke sebuah acara yang ternyata itu adalah acara launching bukunya Karan. Di sini dia juga bertemu dengan Tia. Karan mengumumkan bukunya plus pertunangannya dengan pacar barunya yang bernama Anika. Lalu Tia dan Alisha ngobrol di sini. Mereka kayak masih saling kaku gitu. Tia berusaha mengajak Alisha untuk melupakan dan memaafkan masa lalu. Tia ini pengen banget menjalin hubungan persaudaraan yang layak dan baik bersama Alisha. Mereka ini sebenarnya memang saling menyayangi dari dulu. Baru aja Alisha angguk-angguk, dia juga ingin bisa baik-baik saja dan memaafkan masa lalu, berbaikan dengan Tia. Tiba-tiba neneknya Anika muncul dan menyapa Alisha. Ternyata nenek ini adalah nenek yang dulu pernah diselamatkan di kapalnya Zen. Dan dia ikut numpang di kapal pesiarnya Zen. Saat itu ada Alisha di kapal tersebut. Film ditutup dengan adegan sang nenek menyapa dan mengatakan, "Kayak pernah ketemu ya kita, Alisha." Lalu film selesai. Wow, ini gimana ya guys? Udah deh ya, anggap aja semua baik-baik saja karena filmnya juga udah habis. Walaupun banyak romantis-romantisnya, tetap aja lumayan bikin gemes dan tegang nih film ya. Unik sih film ini.